Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Andaning Jutasari. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai bab laporan audit. Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah yang pertama kita akan membahas apa itu laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Laporan audit standar tanpa pengecualian terdiri dari 8 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama ada judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Mengapa? Karena untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua, ada alamat laporan audit. Laporan ini ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, dan dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, ada paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan dan laporan keuangan telah diaudit. Yang keempat, tanggung jawab manajemen meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat untuk penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material akibat kecurangan atau kesalahan. Yang kelima, tanggung jawab auditor menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf ini juga menyatakan bahwa audit dirancang untuk memberi kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Keenam, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Ketujuh, nama dan alamat kantor akuntan publik. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau praktisi yang melakukan audit. Kota dan negara bagian lokasi kantor akuntan publik juga harus dicantumkan. Kedelapan, tanggal laporan audit. Tanggal yang dicantumkan ketika auditor telah menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, apabila semua laporan sampai neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas termasuk dalam laporan keuangan. Kedua, bukti audit yang memadai yang telah terkumpul dan audit telah dilaksanakan sesuai standar. Ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Terakhir, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Selain wajar tanpa pengecualian, terdapat 4 kategori laporan audit. Yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian. Artinya di sini keempat kondisi tadi telah disebutkan dan sudah terpenuhi. Yang kedua ada wajar dengan penjelasan atau dengan modifikasi kata-kata. Artinya di sini audit telah dilaksanakan secara lengkap dengan hasil yang memuaskan, yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar. Namun, auditor yakin bahwa penting atau wajib
untuk menambahkan informasi tambahan. Ketiga, dengan pengecualian, keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau standar akuntansi yang berlaku tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. Yang keempat, ada tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Artinya, seorang auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau yang dimaksud dengan pendapat tidak wajar, sehingga ia tidak dapat memberikan pendapat apakah suatu laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar atau tidak, atau yang disebut menolak memberikan pendapat. Nah, berikut ini terdapat contoh laporan audit wajar tanpa pengecualian atas laporan komparatif untuk perusahaan non-publik menurut standar auditing ICPA. Terdapat 8 bagian yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya tadi. Ini contohnya bisa dilihat. Selanjutnya, laporan auditor standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar PCAOB, yaitu terdapat 2 perbedaan pelaporan audit yang signifikan terhadap perusahaan publik. Pertama, laporan audit standar tanpa pengecualian berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Kedua, auditor perusahaan publik berukuran besar juga harus menerbitkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Berikut ini juga ada contoh laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk perusahaan publik Amerika Serikat. Nah, contoh laporan terpisah ini menyajikan pendapat wajar tanpa pengecualian tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang telah disusun dengan PCAOB menurut standar auditing 5. Auditor dapat mengeluarkan pendapat dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Subbab selanjutnya, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata menurut standar auditing PCAOB dan ICPA, yaitu yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah lain. Kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Selanjutnya, terdapat penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam studi tentang laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, terdapat 3 topik yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, kondisi yang terdapat penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Dan yang ketiga, ada materialitas. Selanjutnya, terdapat 3 contoh kondisi penyimpangan. Yang pertama itu ada ruang lingkup audit yang dibatasi. Artinya, apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan yang sesuai dengan kerangka kinerja pelaporan keuangan yang tepat, maka terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Kedua,
laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contoh penyimpangan ini adalah yang pernah dilakukan oleh Andersen Corporation, yang mana perusahaan ini telah menyembunyikan hutang-hutangnya dari laporan keuangan dan melakukan markup pendapatan. Yang ketiga, auditor tidak independen. Artinya di sini independensi seorang auditor itu sangat penting, sehingga jika independensi ini tidak diterapkan, maka hal tersebut merupakan suatu penyimpangan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis laporan audit yang dikeluarkan karena adanya penyimpangan. Pertama itu ada pendapat wajar dengan pengecualian, atau dengan kata lain qualified opinion. Laporan ini diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, terdapat pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Artinya di sini diterbitkan apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan. Nah, untuk dapat mengeluarkan pendapat ini, seorang auditor itu harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dan yang ketiga, ada menolak memberikan pendapat, atau dengan kata lain disclaimer of opinion. Jadi penolakan memberikan pendapat hanya dapat terjadi apabila seorang auditor itu kurang memiliki pengetahuan atas penyajian laporan keuangan. Nah, di sini kurangnya pengetahuan itu bisa terjadi akibat adanya pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional antara seorang auditor dengan kliennya. Apa itu materialitas? Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Nah, suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dikatakan material jika pengetahuan akan salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Di sini materialitas terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu ada jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan itu diragukan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam materi bab yang telah saya sampaikan, yaitu laporan audit. Di sini saya akan memberikan contoh kasus kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena memanipulasi laporan keuangan itu termasuk pelanggaran kode etik profesi akuntan. Dan bidang akuntansi itu menjadi fondasi ekonomi yang baik dalam negeri Indonesia ini. Saya akan menjabarkan kronologi mengenai kasus memanipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan bentuk penipuan yang sangat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005. Perusahaan BUMN itu catat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan tersebut
menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kasus ini bermula akibat adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2005, laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak terdapat kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan, seperti data yang disajikan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini menimbulkan permasalahan karena seorang auditor itu menyatakan opini laporan wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sejak tahun 2004. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya. Terlihat di mana BPK itu terlibat sebagai auditor PT Kereta Api Indonesia. Kasus PT Kereta Api Indonesia berawal dari perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan dapat disajikan secara transparan dan sesuai fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT Kereta Api Indonesia itu adalah rumitnya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Dan perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai satu, masalah piutang PPN, kedua, masalah beban ditanggungkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan, ketiga, masalah persediaan dalam perjalanan, keempat, masalah uang muka gaji, kelima, masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara. Dan saya akan memberikan solusi terhadap contoh kasus PT Kereta Api Indonesia. Seharusnya seorang auditor itu memberikan laporan pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat karena terjadi pembatasan ruang lingkup audit dan hubungan auditor dan kliennya itu dengan tidak independen dan tidak adanya bukti yang cukup jelas atau akurat, dan juga laporan keuangannya pun disajikan dengan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.